This is Gaitsa, dikenal sebagai Gen Z. Eits, bukan kayak gitu perkenalannya. Kenalin, aku Gaitsa Kariswalianda, dikenal sebagai si Gen Z. Di era banjir informasi, it's important to understand public figures based on real data dan rekam jejak yang bisa diverifikasi. So, hari ini kita melihat perjalanan Anies Baswedan sebagai akademisi, education activist, dan public leader. Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, West Java. Saat SMA di Yogyakarta, he served as the Student Council President di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada 1967, ia mengikuti AFS Exchange Program ke Milwaukee, USA. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Di Kampus Biru, ia didapuk menjadi ketua Senat pertama setelah Senat UGM sempat dibekukan pemerintah Orde Baru. Later on, he continued his academic journey dengan beasiswa doktoral di Northern Illinois University di Amerika Serikat. Pada 2014, Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai arsip resmi Kemendikbud. Later from 2017 to 2022, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama masa jabatannya, data Pemprov DKI mencatat beberapa program besar seperti pembangunan Jakarta International Stadium yang diresmikan 2022, hunian DP 0 rupiah yang dimulai luncurkan tahun 2018, integrasi MRT Jakarta, dan layanan Dukcapil 15 menit. BPK RI juga mencatat bahwa DKI Jakarta menerima opini wajar tanpa pengecualian selama 2017 sampai 2021. Setiap kebijakan publik memiliki both adjustments and room for evaluation. Program DP 0 rupiah misalnya dikenal sebagai upaya pembuka akses hunian, namun data realisasi yang dirilis Pemprov menunjukkan bahwa angkanya masih di bawah target awal. Jakarta International mendapat apresiasi sebagai stadion berskala besar, namun beberapa laporan media juga menyoroti diskusi tentang anggaran dan prioritas pembangunan. Melihat data dari berbagai sisi, help us build a more objective understanding. Untuk Gen Z, being an informed citizen really matters. Memahami track record, membaca sumber kredibel, dan membandingkan antara janji dan outcome adalah bagian penting dari literasi politik. Cross-check numbers, baca laporan resmi, dan pahami konteks kebijakan sebelum menarik kesimpulan. This help us avoid misinterpretations dari potongan informasi yang belum lengkap. Setiap tokoh publik memiliki perjalanan lengkap seperti pendidikan, pengalaman, pencapaian, dan tantangan. Dengan memahami data yang terbuka dan bisa diverifikasi, we build a more balanced specific understanding. Pendekatan berbasis fakta membantu kita menilai secara tenang, adil, dan proporsional. Udah, segitu aja perkenalannya, besok lanjut lagi. Kok udah sih ceritanya? Kan masih banyak cerita saya. Segini aja. Oke, kalau gitu sekian dari saya.